mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Sur, mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini ada tugas Pak Sur dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Saya sudah masuk ke modul 3. Sekarang ini modul 3.1. Jadi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak Sur. Jadi di sini saya akan mewawancarai Pak Sur tentang bagaimana Pak Sur itu melihat dilema etika dengan pendidikan moral. Oke. Menurut Pak Sur nih, bagaimana cara Pak Sur ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral Pak Sur? Oke. Baik, untuk berbagai dilema yang ada di satuan kita dan di sekolah, tentu itu tidak bisa kita hindari, pasti itu ada, ya, termasuk dilema moral maupun bukan moral maupun yang tidak bisa ada. Itu oleh karena itu kalau itu terjadi maka satu yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah itu. Baik, terima kasih. Kita lihat dengan jeli apa masalahnya. Kalau sudah masalahnya itu misalnya sudah diketahui, maka yang selanjutnya adalah kita rembuk dulu, ya, rembuk dulu dengan rekan-rekan mitra kita, yaitu para guru dan teknik atau warga sekolah yang bersangkutan. Kemudian kita ambil kebijakan yang paling baik, yaitu istilahnya masalah moral, misalnya masalah peraturan pemerintah yang diamankan oleh kita tetap kita rekankan, tetap kita pakai, tetapi untuk permasalahan tetap kita selesaikan dengan baik. Berarti dengan kolaborasi dengan warga sekolah. Kolaborasi dengan kemitraan kita dengan warga sekolah. Bagaimana Pak Sur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak Sur? Nah, ini betul. Ini sering terjadi. Ada kasus-kasus yang ibaratnya dalam suatu ungkapan itu makan buah si malakama, ya, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati, begitu ya. Saya kira itu terjadi. Misalnya saja beberapa kasus seperti misalnya sudah ada aturan bahwa anak didik kita itu harus pakai sepatu hitam misalnya ya tiap harinya. Tetapi pada suatu saat ada anak yang memakai sepatu putih misalnya ya. Nah, itu kita tidak langsung memvonis bahwa anak itu adalah anak malas atau anak yang tidak patuh peraturan dan sebagainya. Tentu kita identifikasi dulu masalahnya, kita tanya mungkin perlu divonis dulu. Nah, setelah kita tahu masalahnya, nah, kita baru ambil keputusan. Jika anak tersebut kan memang lalai, ya kita beri coaching, kita buat musyawarah supaya tidak lalai lagi di kemudian hari. Jika itu masalah misalnya masalah sosial ekonomi, tentu tindakan kita adalah tentunya kita bantu. Saya kira seperti itu. Berarti identifikasi dulu ya Pak. Ya, jelas, kemudian kita bisa melakukan coaching dulu. Itu coaching yang sangat penting. Kemudian menurut Pak Sur, langkah-langkah yang biasa dilakukan selain itu Pak Sur, biasanya apa Pak Sur? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Iya, selain tadi yang berkolaborasi, kemudian mengidentifikasi masalah, mungkin ada lagi? Saya kira yang paling penting memang itu ya, karena setiap masalah yang timbul itu butuh kita lihat dengan teliti ya, lihat dengan jeli, kita harus tahu terus apa masalahnya. Nah, setelah itu kita mengambil langkah-langkah penyelesaian. Saya kira dengan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ya, atau dengan kemitraan kita pertama warga sekolah,
Nah, setelah itu saya diambil kebijakan yang paling baik, nah, kan seperti itu. Berarti kebijakannya itu berupa aturan gitu ya misalnya. Jadi kebijakan kita itu ya yang kita pilih adalah yang terbaik untuk untuk pemerintah ya, aturan-aturan yang bisa kita dapatkan di sekolah, juga untuk pembelajaran misalnya masalah anak, masalah guru dan lain-lain. Menurut Pastor juga ini selama ini dalam pengambilan keputusan itu biasanya selain melakukan contohnya siswa yang ya Pak ya, yang satunya pakai baju sepatu hitam, terus satunya sepatu putih. Selain itu mungkin ada kasus yang menurut Pastor itu kadang merasa kesulitan juga dalam pengambilan keputusan yang Pastor. Kadang-kadang memang banyak ya kasus-kasus yang berbenturan ya. Ada berbenturan, itu maksudnya ada ada berbagai kepentingan yang harus kita adopsi misalnya. Ya kasus-kasus di sekolah juga, kasus siswa misalnya, ya kasus siswa atau kasus guru dan kasus-kasus yang kita terima dari warga sekolah yang lainnya itu. Berbenturan ya. Ada berbenturan, itu maksudnya ada ada berbagai kepentingan yang harus kita adopsi misalnya. Ya kasus-kasus di sekolah juga, kasus siswa misalnya, ya kasus siswa atau kasus guru dan kasus-kasus yang kita terima dari warga sekolah yang lainnya itu. Misalnya kasus di dalam kita sendiri ya, daerah ya. Misalnya ya kita tentu misalnya kebutuhan dana misalnya ya, dana misalnya ya, kita memang ada kebutuhan dana yang untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak bisa tercover ke dana bos misalnya. Nah di situ, kita juga kita mencari cara supaya kita tetap memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada, tetapi kepentingan kita itu bisa diselesaikan seperti itu. Jadi ya kita akan memang terima seperti itu. Iya. Misalnya kita tidak mungkin kan kita akan menabrak aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, apalagi masalah moral. Contohnya adalah kita harus memasuki sanksi dan sebagainya ya. Saya kira tidak akan seperti itulah. Ya kita cari caranya misalnya. Nah itu ya, misalnya seperti itu. Ya misalnya kalau dalam kegiatan ekstrakurikuler itu kita harus musyawarah dulu dengan pembimbing atau pelatih misalnya ya. Hanya pelatih itu kita gaji 150.000 kan ya per latihan ya. Tetapi kita menganggarkannya 150.000 di dana bos. Maksud yang 50.000 itu sudah kita bicara dengan pelatih bahwa itu nanti tetap dibawa pelatih uang itu, tapi itu uang itu dikumpulkan nanti untuk menyelesaikan misalnya kalau ada event tertentu misalnya kalau di dalam pramuka kan ada persami, nah itu kalau di dalam Pancasila itu ada ujian kenaikan perubahan saku ya, perubahan ide seperti itu. Saya kira tetap jadi kita tidak melanggar aturan, tetapi masalah kebutuhan kegiatan juga bisa diselesaikan. Selama Pastor jadi pimpinan di sekolah ini, menurut Pastor apa tantangan yang terbesar dalam pengambilan keputusan? Ya, dalam tantangan dalam pengambilan keputusan memang yaitu kita menghadapi dilema ya, karena kompleks sekali masalah yang ada di satuan pendidikan itu. Dan kita itu ya harus mengambil keputusan yang kira-kira paling terbaik. Yang paling baik yang mana? Ya, tidak paling sempurna, tapi paling baik. Kalau paling sempurna, mungkin agak sulit ya. Ya, itu karena ada berbagai keputusan di situ. Saya sekira itu ya. Banyak ya masalah-masalah seperti yang terjadi, yang kira-kira yang memerlukan kita untuk berpikir berkali-kali lipat ya. Yang penting kita sudah melakukan
koordinasi, terus sudah melakukan kolaborasi, kita sudah melakukan musyawarah dengan berbagai pihak. Nah, kita bisa yang terbaik. Ada tidak jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan ini, Ustaz? Apa saat itu langsung diputuskan atau butuh waktu beberapa minggu kemudian baru diputuskan masalah ini? Iya. Memang di sini ada beberapa masalah yang kita jadwalkan, dan ada beberapa masalah yang sifatnya itu sewaktu-waktu ya. Di sini kita tidak terjadwal itu. Dan kalau tidak terjadwal misalnya langsung kita selesai pada waktu juga. Jadi ya, masalah siswa bolos ya, siswa yang kira-kira melakukan perilaku yang menyimpang dan sebagainya, atau juga mungkin masalah guru dan sebagainya yang mungkin agak lambat kinerjanya, itu kita selesai pada waktu itu tanpa ada jadwal. Tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti misalnya masalah-masalah administrasi, guru yang tidak lengkap, ya kita jadwalkan. Itu kapan administrasi itu bisa diselesaikan, itu kita hasil dari koordinasi itu kita jadwalkan kapan bahwa guru itu bisa menyelesaikan administrasinya. Itu jadwal, misalnya 2 minggu, 3 minggu ada kemungkinan sampai selesai. Itu kita jadwalkan seperti itu. Kira itu ya. Berarti sesuai dengan kesepakatan bersama itu. Oke, nah jadi kita tetap sepakat dengan yang bersangkutan. Misalnya dulu kalau guru yang bersangkutan ya, tambah dia sudah bisa menyelesaikan administrasinya. Adakah seseorang yang menurut Pastor nih pada saat pengambilan keputusan itu bisa mempermudah atau membantu Pastor dalam pengambilan keputusan? Iya, betul. Jadi para mitra kita, ya kalau pengambilan keputusan biasanya itu bagi guru-guru senior ya, guru-guru senior itu sangat banyak membantu, karena dia juga banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan dan mengatasi kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di sekolah. Juga di luar itu juga mungkin kemitraan kita yang di luar juga ya, dari wali murid, paguyuban dan tokoh-tokoh masyarakat ya yang terkait, itu saya kira bisa mempermudah kita untuk pengambilan keputusan. Ini pertanyaan terakhir ya Pak Surya dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Sur dari awal sampai sekarang ini, menurut Pak Sur pembelajaran apa yang dapat Pak Sur petik nih dari pengambilan keputusan dilema etika ini Pak Sur? Oh iya. Untuk pengambilan keputusan baik di dilema etika maupun moral ya, itu kita moral dan sebagainya, itu saya kira memang akan menghasilkan keputusan yang bijak jikalau memang kita ambil fundamentai pendapatnya. Setelah itu kita ambil kebijakan yang paling baik. Nah, dari pembelajaran itu saya baru simpulkan bahwa pengambil keputusan yang dilakukan dengan teliti dan hati-hati, dengan banyak pendapat, itu hasilnya bisa diberikan. Setuju tidak Pak Sur kalau seandainya pengambilan keputusan itu berdasarkan dengan kebutuhan murid kita Pak Sur? Pengambil keputusan itu berdasarkan kebutuhan murid itu setuju sekali, karena memang untuk saat ini kita itu berfokus pada siswa ya. Jadi dari semua yang kebijakan kita lakukan, baik itu kebijakan yang pembelajaran, administrasi kelas dan sebagainya, kita berfokusnya memang pada murid. Ya, terima kasih ya Pak Surya. Mohon maaf kalau karena sudah mengganggu waktunya Pak Sur. Ya, masih benar. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkat
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.